mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang telah dapat hadir pada siang hari ini untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelumnya di sini sudah saling kenal? Sudah saling kenal? Sudah. Tempat tinggal temannya sudah tahu? Sudah? Di manalah saling kenal? Perlu kita perkenalan diri dulu? Rahmi? Perlu? Baik, mungkin Rahmi di sini belum kenal sama teman-teman yang ada dalam kelompok ini. Baik, di sini Ibu sebagai PK atau pemimpin kelompok dan Ananda semua di sini sebagai anggota kelompok. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, di sini sudah pernah semuanya melakukan bimbingan kelompok? Sudah pernah? Yang lain? Belum pernah. Baik, karena di sini ada sebagian yang belum pernah melakukan layanan bimbingan kelompok, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan atau diberikan kepada sekelompok orang dengan membahas sebuah topik yang bersifat umum dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi, di dalam bimbingan kelompok ini sangat diharapkan harus terjadi namanya dinamika kelompok. Maka dari itu, anggota kelompok diwajibkan untuk berpendapat atau aktif di dalam selama layanan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Dan tujuan dari bimbingan kelompok yang kita laksanakan pada siang hari ini, yang pertama yaitu mendapatkan pemahaman baru atau informasi baru. Yang kedua, belajar menghargai pendapat orang lain atau sesama antar kelompok. Yang ketiga, belajar berbicara di depan umum. Dan adapun azas yang kita pakai di dalam bimbingan kelompok kali ini, yang pertama ada namanya azas kerahasiaan. Sudah tahu kan kerahasiaan itu bagaimana? Jadi topik yang kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Hanya Ibu, Ananda semua dan Tuhan yang tahu. Apa topik yang kita bahas di dalam ini cukup habis sampai di sini, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Bisa dipahami? Yang kedua ada namanya azas kesukarelaan. Jadi Ananda datang ke sini secara sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain. Datang ke sini tidak ada paksaan kan? Dengan kesukarelaan sendiri. Dan yang ketiga yang kita pakai ada namanya azas keterbukaan. Jadi masing-masing Ananda atau anggota kelompok di sini diharapkan secara terbuka mengenai topik yang kita bahas, baik itu pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Bisa dipahami yang Ibu jelaskan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Baik, karena tadi mungkin masih ada dari teman kita yang mungkin belum saling mengenal. Baik, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Rahayu Siska, panggilan Ayu, tempat tinggal di Sumani. Tahu Sumani? Lanjut, dimulai dari sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Rahmi Tri Agustin. Saya duduk di kelas 11 MIPA 3. Saya tinggal di Sengkara. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila, biasa dipanggil Salsa, tinggal di Semani dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Gracia Febrina, berasal dari kelas 11 MIPA 2, tinggal di Sanyambak. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dharma Putri, biasa dipanggil Cynthia, berasal dari kelas 11 MIPA 2, tempat tinggal Papua. Siapa namanya tadi? Cynthia. Cynthia. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rima Zahra, biasa dipanggil Rara, berasal dari kelas 11 MIPA 2, tempat tinggal di PBS Mani. PBS Mani. Siapa namanya tadi? Rara. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Ramadhani, biasa dipanggil Nurul, duduk di kelas 11 IPA 2, tinggal di Semani. Perkenalkan, nama saya Tali Musyani, biasa dipanggil Tari, berasal dari kelas 11 MIPA 1, tempat tinggal di Kasya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Priza Awalia, panggilan Riza, berasal dari 11 IPA 2, tempat tinggal di Senimuka. Siapa namanya? Riza. Riza. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Intan Surmi, biasa dipanggil Intan, berasal dari kelas 11 IPA 1, tempat tinggal di Kota Sani. Kota Sani. Perkenalkan, nama saya Sakila Kamupa, biasa dipanggil Sakila,
semuanya? Nurul di mana tinggalnya tadi? Mani. Rahmi di mana? Singkara. Sudah saling kenal? Baik. Bisa kita lanjutkan? Semangatlah sedikit. Kok kayak lesu? Sudah makan semuanya? Belum? Oke, nanti kita makan. Bisa semangat? Baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan kegiatan anggota kelompok di dalam kelompok. Jadi kalau di sini kita ada namanya pemimpin kelompok atau PK, yaitu orang yang akan mengarahkan dalam topik yang kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini. Dan anggota kelompok itu sebagai orang yang nanti berpendapat mengenai topik yang kita bahas. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini sangat diharapkan anggota kelompok itu harus aktif agar terjadinya dinamika kelompok. Karena di dalam bimbingan kelompok ini kita memanfaatkan apa namanya tadi? Dinamika kelompok. Ya, baik. Bisa dipahami itu? Bisa aktif semuanya? Baik. Dan apa Ananda semua siap untuk melanjutkan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Siap. Baik, kita akan melakukan bimbingan kelompok ini kontrak waktunya 1 kali 45 menit. Dan nanti di dalam bimbingan kelompok ini kita kan dalam bimbingan kelompok ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas bagaimana? Oleh guru. Kalau bebas? Oleh anggota kelompok. Baik, kalau kali ini kita memakai namanya topik tugas, yaitu topik yang ditentukan oleh guru BK. Jadi kali ini kita memakai topik tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Jadi kita membahas topik kali ini tentang penting menjaga kesehatan tubuh. Baik, jadi kita tetapkan topik kita tadi tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Baik, menurut Anda semua menjaga kesehatan tubuh itu penting nggak? Penting. Kenapa? Karena Siapa yang ingin berpendapat silakan tunjuk tangan. Silakan Reza. karena dengan menjaga kesehatan tubuh kita akan lebih fit dalam melakukan sesuatu Ya, dan terlihat lebih fokus dalam mengerjakan apapun yang akan kita pikirkan. ya, bagus Reza. Siapa lagi? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang ingin berpendapat? Silakan Rahmi. Menurut pendapat saya, pentingnya menjaga kesehatan tubuh itu ya tentu sangat penting. Karena dengan kita menjaga kesehatan tubuh, segala penyakit yang datang kepada kita akan pergi atau mencegah penyakit. Mencegah penyakit. Bagus Rahmi. Yang lain silakan. Siapa? Kila, silakan Kila. Silakan tunjuk tangan. Pentingnya menjaga kesehatan tubuh itu penting. Apa alasannya? Kenapa penting kita menjaga kesehatan tubuh itu? Siapa? Silakan tunjuk tangan. Ingin berpendapat? Jadi baik, menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting. Contohnya saja ketika kita ingin melakukan sesuatu, contohnya kayak ingin belajar, ingin bekerja atau membuat tugas, itu kan dilihat dari kesehatan kita dulu. Kalau kita tidak sehat, pasti kita tidak fokus mengerjakan tugas kita. Pasti kita tidak fokus untuk sekolah kita atau mengerjakan apapun. Jadi menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting karena kata orang sehat itu mahal. Benar? Benar. Jadi untuk menjaga kesehatan ini sangat penting. Apa saja yang ingin kita lakukan, kalau kita sudah merasakan contohnya badan kita sakit-sakit atau tidak sehat, itu kan untuk melakukan sesuatu itu kan kita susah gitu, tidak fokus atau kurang konsentrasi. Itu pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, bagaimana menurut Ananda semua cara menjaga kesehatan tubuh itu agar tetap sehat? Silakan Nurul. Rajin berolahraga, makan makanan yang sehat seperti makan buah, sayur, dan melakukan aktivitas yang menyehatkan. Ya, bagus Nurul. Siapa lagi? Silakan Rahmi. Cara menjaga kesehatan tubuh, misalnya sebelum makan kita mencuci tangan agar terhindar dari bakteri-bakteri. Ya,
Bagus. Rahmi, silakan yang lain. Reza, silakan Reza. Kalau menurut saya menjaga dengan cara makan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. tidur di dalam waktu yang efisien, contohnya pada pukul 10 paling atas, dengan Olahraga. dan melakukan aktivitas yang bisa menyehatkan tubuh lainnya. Yang bisa menyehatkan tubuh. Baik, siapa lagi? Silakan berpendapat, tunjuk tangan. Silakan Caca. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh itu? Siapa lagi? Intan, silakan Intan. Bagaimana itu kan keseharian kita? Bagaimana cara kita supaya tubuh kita tetap sehat? Bagaimana cara kita menjaganya? Nah, silakan Kila. Menurut saya minum banyak air putih serta minum berbagai vitamin yang menguatkan tubuh atau imun tubuh. Bagus. Bagus Kila. Yang lain? Silakan Gracia. Bagaimana menurut Gracia cara menjaga kesehatan tubuh? Tidur lebih awal, tidak begadang, seperti begadang sampai larut malam hingga bangun sangat siang. Walaupun bangun telah siang, tapi badan tetap terlihat sayu. Yang lain? Bagus. Gracia. Siapa lagi? Rahmi, silakan Rahmi. Karena sekarang pada masa pandemi COVID-19, cara menjaga kesehatan tubuh yaitu kayaknya memakai masker supaya tidak ada udara-udara yang kotor masuk ke dalam hidung. Ya, itu merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Baik, bagus yang dikatakan Ananda semua tadi yang sudah berpendapat. Kan sekarang kita lagi masa pandemi. Jadi lagi marak-maraknya sekarang kan. Jadi sudah ada prokes dari pemerintah, yaitu menjaga 5M. Yang pertama apa 5M-nya? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, terus mengurangi mobilitas. Jadi ada 5M itu sudah di tweet oleh pemerintah. Jadi kita tinggal patuhi. Dan pentingnya menjaga kesehatan tubuh ini kan sekarang masa pandemi. Jadi kita itu juga diharapkan selalu contohnya kayak hidup bersih, olahraga yang teratur, atau sering berjemur. Itu kan salah satu supaya kita terhindar dari COVID-19. Dan contoh lainnya kayak yang disebutkan teman tadi, yang pertama olahraga, tidur teratur, menjaga pola makan, makan makanan yang sehat. Itu kan contoh-contoh agar tubuh kita tuh menjadi fit. Jadi contohnya saja agar terhindar dari COVID-19 ini atau virus ini, kita kan dianjurkan untuk kayaknya berjemur, makan makanan yang sehat. Kan kalau imun kita rendah, virus itu akan mudah masuk ke tubuh kita. Kan jadinya kesehatan kita menurun. Memang begitu kan? Ya. Nah, itu cara-cara yang dapat kita lakukan supaya kita itu tubuh kita itu tetap sehat dan terjaga dari contohnya kayak virus yang melanda negeri kita sekarang ini. Banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tadi ada menjaga pola makan, olahraga teratur. Itu kan kebiasaan yang bisa kita lakukan sehari-hari, tidak berat kan kita melakukan itu. Bisa kita lakukan dengan sendiri di rumah gitu. Tidak berat untuk rasanya untuk melakukan hal-hal itu akan hal-hal kecil gitu untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi sudah Anda sebutkan tadi, sudah bisa dipahami kan bagaimana cara yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh itu. Bisa dilakukan sendiri kan di rumah, caranya mudah gitu. Jadi sudah tahu caranya. Jadi menurut Anda semua apa manfaat yang kita dapatkan setelah kita dapat pentingnya menjaga kesehatan tubuh itu? Apa manfaat yang kita dapatkan setelah kita kita lakukan cara-cara yang disebutkan tadi? Apa yang manfaat yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri? Silakan Kila. Manfaatnya menurut saya badan kita menjadi sehat sehingga kita tidak mudah terpapar virus atau bakteri. Nah, ya, bagus Kila. Yang lain? Bagaimana? Apa itu kan untuk diri kita sendiri? Nah, apa manfaatnya terhadap diri kita sendiri?
menjaga kesehatan tubuh itu? Apa yang kita dapatkan? Apa manfaatnya kepada diri kita sendiri? Silakan Reza. Semua pekerjaan yang kita lakukan menjadi lancar dan lebih fokus karena pola hidup yang teratur bisa membuat kita menjadi lebih semangat dalam bekerja. Ya. Yang lain silakan berpendapat. Yang lain bagaimana? Silakan Salsa, Gracia. Silakan tunjuk tangan. Itu kan manfaat bagi diri kita sendiri. Nah, bagaimana manfaatnya? Tubuh lebih kuat dan tidak mudah lesu. Lebih kuat dan tidak mudah lesu, bagus. Yang lain? Bagaimana? Apa manfaatnya yang kita dapatkan dengan kita menjaga kesehatan tubuh kita itu? Silakan tunjuk tangan yang ingin berpendapat. Intan, apa manfaatnya Intan? Silakan Ami. Manfaat yang penting itu kita tetap sehat, bugar dan kuat. Itu yang sangat penting. Itu sangat penting. Itu manfaatnya bagi diri kita sendiri. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana menurutnya? Setelah kita menjaga kesehatan tubuh kita itu apa manfaatnya bagi diri kita sendiri? Contohnya tadi kayak COVID yang sedang melanda gini, dan kita terapkan prokes yang diterapkan oleh pemerintah. Apa yang kita dapatkan? Kita terhindar dari penyakit virus corona. Ya, terhindar kita. Baik, itu manfaat dari menjaga kesehatan tubuh tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kita. Setelah contohnya sudah kita lakukan pola hidup sehat, makan makanan yang teratur, dan jadi setelah kita melakukan itu, jadi manfaat bagi tubuh kita itu tidak mudah terserang oleh penyakit. Contohnya kayak biasanya pagi pergi sekolah, kita tidak makan, tidak ada sarapan. Bagaimana dampaknya kepada diri kita? Lesu, Tidak fokus tidak belajar. fokus belajar. Itu kan dampaknya itu. Jadi contohnya saja yang kan ada penyakit mah. Jadi dengan mah kita kan tahu dengan sendirinya ya, diri kita tidak makan pagi, harus makan pagi. Kalau saya tidak makan pagi pasti perut saya nanti sakit, mah saya akan bangkit. Pasti udah tahu kan dengan diri sendiri gitu. Jadi karena kita sudah tahu dengan diri kita sendiri, awak tuh sakit mah harus makan pagi. Jadi dengan kita teraturkan makan paginya, jadi dampak atau manfaatnya ke diri kita tidak sakit gitu. Itu manfaat menjaga kesehatan tubuh. Tadi silakan Reza ingin berpendapat. Tapi kan Bu, ada juga sebagian orang kalau tidak makan pagi itu tidak cepat apa di dirinya. Ya, kadang ada juga mungkin ada juga Nanda di sini kadang-kadang tidak terbiasa makan pagi Bu. Kadang-kadang kami kalau makan pagi itu ada yang perutnya sakit, kadang-kadang berdampak gitu kan kalau makan pagi. Jadi itu tuh kan tergantung kita sendiri. Kita bisa merasakan, contohnya kayak ibu contohnya memiliki sakit mah. Kan kita sudah tahu. Jadi kalau saya sakit mah, saya harus makan pagi, saya harus sarapan gitu. Jadi itu caranya supaya bagaimana supaya mah kita itu tidak bangkit. Kan kita sudah tahu gitu. Atau contohnya kita yang terbiasa makan pagi, kalau tidak makan pagi tiba di sekolah kadang-kadang ngantuk, lesu, tidak fokus mendengarkan apa yang dijelaskan guru, tidak masuk dalam pikiran awak gitu contohnya. Jadi kalau kayak gitu kan udah tahu cara mengatasinya. Awak seharusnya harus makan pagi, sekurang-kurangnya sarapan gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi tahu kan manfaat menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting. Tahu Bu. Jadi contohnya sekarang kalau masih ada di antara ananda ibu contohnya memiliki yang ibu contohkan tadi, atau sering pusing atau sakit di sekolah, usahakan sekurang-kurangnya sarapan pagi ya. Apalagi kalau sudah sakit itu yang datang kepada diri kita sulit untuk sehatnya, dan biaya untuk pengobatannya juga mahal. Itulah kata orang, sehat itu mahal. Bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi dari pembahasan kita tadi, siapa yang tahu apa kesimpulannya? Silakan Rahmi. Kesimpulannya, menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting supaya kita terhindar dari penyakit. Bagus Rahmi. Siapa lagi?
Silakan Salsa, apa kesimpulan dari topik yang kita bahas tadi itu? Menjaga kesehatan itu penting dengan cara-cara seperti yang telah disebutkan, seperti olahraga teratur, makan makanan yang sehat, Dan berolahraga. Lanjut, menurut Gracia, apa kesimpulan dari topik yang kita bahas tadi? Dengan menjaga kesehatan tubuh, manfaatnya sangat besar bagi tubuh kita seperti tidak mudah terserang penyakit ataupun lesu, badan terlihat lebih fit daripada sebelum kita melakukan hal yang sudah cara-cara yang sudah dibicarakan tadi. Ya bagus Gracia. Di sebelah Gracia siapa tadi namanya? Cynthia. Apa kesimpulan dari topik yang kita bahas tadi? dengan menjaga kesehatan tubuh dapat menghindarkan diri dari ancaman penyakit seperti virus, bakteri. Ya bagus. Silakan di sebelah Cynthia, apa kesimpulan dari topik yang kita bahas hari ini? Dengan menjaga kesehatan tubuh, kita akan melakukan aktivitas dengan baik dan tidak lesu dan lebih bersemangat dalam aktivitas tersebut. Ya bagus. Silakan di sebelahnya Reza. Menurut saya, kesimpulan dari topik ini adalah menjaga kesehatan itu penting agar segala aktivitas yang kita lakukan bisa dijalankan dengan baik. Bagus. Silakan Nurul. Menurut saya, menjaga kesehatan itu penting supaya imun untuk diri kita jadi terjaga, apalagi masa-masa pandemi kita harus lebih fokus lagi untuk menjaga kesehatan. Bagus. Silahkan sebelah Nurul. Kesimpulan saya, kita dapat tahu bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh dan manfaat bagi tubuh untuk kesehatan kita. Silahkan. Menjaga kesehatan tubuh itu penting karena dari penyakit dan mendapat kesehatan. Ya. Lanjut. Menjaga kesehatan tubuh itu penting terutama untuk kesehatan dan untuk supaya badan kita untuk melakukan pekerjaan itu terasa bersemangat. Ya, bagus. Silahkan Kila. Menjaga kesehatan tubuh itu penting dengan cara meningkatkan imun supaya kita tidak mudah terpapar penyakit seperti virus corona pada masa pandemi ini. Ya, bagus. Jadi sudah disimpulkan tadi. Jadi kesimpulan dari topik yang kita bahas hari ini tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting. Cara-cara yang dapat kita lakukan tadi, yang pertama ada olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, pola tidur teratur, makan vitamin, minum yang banyak. Sudah banyak cara-cara yang dapat kita lakukan, dan cara-cara yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita itu bisa kita lakukan dengan sendiri. Tidak susah untuk melakukannya dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan manfaat kepada diri kita sendiri dengan menjaga kesehatan tubuh itu dampaknya sangat besar terhadap diri kita sendiri. Dengan contohnya kayak menjaga pola makan yang dicontohkan tadi, contohnya kita memiliki penyakit, kita kan sudah tahu cara mengatasi bagaimana supaya sakit kita itu tidak muncul gitu. Kan kita sudah tahu cara mengatasinya masing-masing kan? Baik, mungkin itu pembahasan kita kali ini mengenai layanan bimbingan kelompok, pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Mungkin karena waktu kita sudah pas dari yang kita tetapkan tadi, jadi bagaimana kesan dan pesan Ananda semua untuk bimbingan kelompok kita kali ini? Silakan dulu, siapa dulu? Silakan tunjuk tangan. Silakan kepada Kila dulu. Apa kesan dan pesan Kila untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini? Pesan saya, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita supaya terhindar dari berbagai penyakit dan tidak menularkan kepada orang ramai. Jadi mungkin kesan dan pesannya itu terhadap bimbingan kelompok kita pada hari ini ya. Bagaimana menurut Ananda setelah melakukan bimbingan kelompok ini,
apa pesannya untuk kedepannya dan bagaimana kesannya terhadap bimbingan kelompok yang setelah dilakukan ini. Bisa dipahami? Nah, silakan lanjut Intan, bagaimana kesan dan pesan untuk bimbingan kelompok kita kali ini. Kesan untuk bimbingan kelompok ini yang pastinya kita tahu cara-cara membina kesehatan tubuh, dan kesannya supaya kita lebih rutin melakukan cara-cara tadi itu untuk kedepannya. Cara-cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Silakan. Bagaimana apa kesannya setelah melakukan layanan bimbingan kelompok ini? Biasanya tidak mudah terpapar penyakit dan biasanya supaya lebih sehat untuk kemudian. Ya. Silakan pada Nurul terlebih dahulu. Apa kesan Nurul dan pesan setelah melakukan terhadap layanan bimbingan kelompok ini? Dari yang bimbingan kelompok, dari yang tidak tahu menjadi tahu, untuk perkenalan diri, terus penyesuaian terhadap teman-teman sekalian, terus untuk saling berpendapat satu sama lain. Silakan lanjut Reza. Bagaimana kesan dan pesan Reza terhadap layanan bimbingan kelompok yang kita lakukan pada hari ini? Kesan yang menurut saya, kesan yang dapat saya ambil, menurut saya pesan dari bimbingan kelompok tentang menjaga kesehatan tubuh, sebaiknya kita mengerjakan apa yang telah kita diskusikan. Dan kesan yang dapat saya ambil, kita bisa mengemukakan pendapat tentang menjaga pola hidup dengan baik. Silakan lanjut. Lanjut kepada Gracia. Perasaan menjadi lebih lega karena adanya bimbingan kelompok ini dengan mendiskusikannya tentang cara-cara mengenai pola hidup sehat tadi yang sangat marak atau bahkan sering kita lakukan dan kita sudah tahu caranya untuk menghindari itu tersebut. Ya, bagus. Lanjut Salsa. Kesannya kita bisa mengetahui cara dan manfaat dari menjaga kesehatan tubuh. Pesannya agar kita dapat melakukan cara-cara yang telah disebutkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Silakan lanjut Nahmi. Kesannya, kesan dalam bimbingan kelompok ini, kita yang terpenting kita bisa Mengemukakan. Mengemukakan pendapat. Dalam bimbingan kelompok ini, setiap kita bisa dapat mengemukakan pendapat-pendapat atau ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Dan pesannya, apa yang telah teman-teman sampaikan tadi, apa yang telah dibicarakan, cara mengatasi atau cara menjaga kesehatan tubuh supaya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagus. Jadi sudah disebutkan tadi kesan dan pesannya mengenai bimbingan kelompok yang kita lakukan pada hari ini. Sekarang Ibu minta apa komitmen Ananda semua ke depannya setelah melakukan dan membahas topik dalam bimbingan kelompok kali ini. Silakan Rahmi. Komitmen saya, karena saya orangnya suka begadang, setelah mendengarkan apa yang telah Ibu berikan tadi, yaitu menjaga pola tidur yang teratur. Insya Allah saya biasanya tidur jam 12 ke atas, sekitar jam 12, jam 1 malam. Sekarang dengan menjaga kesehatan tubuh, saya menjaga pola tidur sekitar jam 10. Bagus komitmennya. Silakan siapa lagi? Silakan Reza. Komitmen bagi saya dengan bimbingan kelompok ini, saya akan mengubah pola makan dan pola tidur saya yang suka jajan sembarangan dan tidur lebih begadang dan suka mengasih. Ya. Bagus. Siapa lagi? Silakan. Apa komitmennya setelah kita melakukan layanan tadi, topik yang kita bahas, apa komitmen apa yang dilakukan ke depannya? Menjaga pola hidup yang lebih baik. Menjaga
juga pola hidup yang lebih baik. Baik. Silakan siapa lagi? Apa komitmen yang dilakukan? Kan tadi kita sudah membahaskan topiknya. Pasti masing-masing kita memiliki komitmen yang kita lakukan ke depannya kan? Silakan siapa? Silakan Salsa. Apa komitmen Salsa? Apa yang akan Salsa lakukan ke depannya supaya kesehatan tubuh itu terjaga? Yang biasanya tidak sarapan pagi akan sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Bagus. Gracia? Karena saya orangnya suka begadang, terkadang hampir jam 4 pagi baru tidur. Dan tidak diketahui orang tua, saya berkomitmen untuk tidur jam 10 atau jam 11 paling lambat, dan terkadang saya sering tidak makan seharian apabila belum disuruh. Sekarang saya ingin makan tanpa disuruh minimal 3 kali sehari dan mulai mengurangi begadang. Bagus. Siapa lagi? Intan, silakan Intan. Apa komitmen Intan? Apa yang akan Intan lakukan ke depannya? Komitmen saya yaitu terutama kan tadi sudah dijelaskan cara-caranya, yaitu menjaga pola makan saya yang biasanya makan terlambat dan jarang sekali, biasanya 1 sampai 2. Sekarang saya akan rutin makan 3 kali sehari, dan saya biasanya begadang, dan dari jam 12 sampai jam 1 saya akan mengurangi lagi dengan tidur tepat waktu. Bagus. Silakan Kila. Apa komitmen Kila ke depannya? Karena saya jarang berolahraga, dengan paparan dari teman-teman dan ibu tadi, maka sekarang ini saya akan mulai rutin berolahraga. Baik, bagus. Jadi komitmen ke depannya bagus-bagus tadi, semoga bisa dilaksanakan ya dan diperbaiki. Contohnya yang biasanya bergadang atau pola makannya agak berantakan, sekarang bisa lebih diperbaiki lagi, belajar memperbaikinya lagi supaya bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Jadi baik, selanjutnya kapan bimbingan kelompok kali ini akan kita laksanakan? Minggu depan kita sepakati ya, kita lanjutkan bimbingan kelompok kita kali ini di minggu depannya. Ibu akan lihat masing-masing Ananda semua bagaimana apakah sudah menjalankan komitmen yang dibuat atau belum. Baik, kita sepakati bimbingan kelompok kita laksanakan minggu depan. Baik, sekarang Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, semoga materi yang kita bahas, topik yang kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini bisa dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.